Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat yang bekerja pada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Adapun obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, yaitu yang pertama analgetik dan antipiretik. Analgetik dibagi lagi menjadi dua, yaitu golongan narkotik dan golongan non-narkotik. Golongan narkotik, mekanisme kerjanya mengurangi nyeri dan menimbulkan euforia dengan berikatan pada reseptor narkotik di otak. Contoh obatnya morfin, meladon, mepridin, fentanyl. Efek samping, konstipasi, depresi pernapasan. Berikutnya golongan non-narkotik. Mekanisme kerjanya menghambat enzim sikloksigenase dalam rangka menekan sintesis prostaglandin yang berperan dalam stimulus nyeri dan demam. Contoh obatnya aspirin, paracetamol, ibuprofen, asam mefenamat, indometrin, fenilbutazon, piroxin. Efek samping, kerusakan lambung, kerusakan darah, dan kerusakan ginjal dan hati. Berikutnya ada golongan hipnotik sedatif. Hipnotik sedatif dibagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama barbiturat. Mekanisme kerjanya menekan kerja sistem saraf pusat dengan meningkatkan GABA. Contoh obat long action, phenobarbital, short action, amobarbital, pentobarbital, scobabarbital. Efek samping, sulit konsentrasi, gangguan berbicara, dan penurunan kesadaran. Yang kedua, benzodiazepin. Mekanisme kerjanya meningkatkan aktivitas GABA. Contohnya long action seperti flurazepam, intramediate action seperti temazepam dan lorazepam, short action seperti triazolam dan estazolam. Efek sampingnya palpitasi, akatsia, dan kejang. Yang ketiga, golongan lain. Contoh obatnya DMP, ketamin, antihistamin, atau difenhidramin. Efek sampingnya palpitasi. Yang ketiga, stimulansia. Mekanisme kerjanya meningkatkan neurotransmitter norepinefrin yang ada di otak atau merangsang kerja sistem simpatik. Contoh obat untuk stimulan sedang yaitu kafein, efedrin, dan nikotin. Stimulan kuat yaitu amfetamin dan kokain. Efek samping insomnia, meningkatkan denyut jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Yang keempat, anestesi. Anestesi dibagi menjadi 2, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum terdiri dari anestesi inhalasi dan anestesi intravena. Anestesi inhalasi, mekanisme kerjanya memblokir penerusan impuls dengan cara mencegah kenaikan permeabilitas membran sel terhadap ion-ion natrium yang diperlukan oleh saraf. Contoh obatnya halotan, etrane, forare, suprane. Efek samping hipotensi, somnolens, peningkatan batuk. Yang kedua, anestesi intravena. Diberikan pada awal anestesi. Contoh obatnya barbitural, benzodiazepin, opoid. Efek samping hipotensi, tekanan otot. Golongan yang kedua, anestesi lokal. Mekanisme kerjanya mengganggu fungsi semua organ-organ proses konduksi impuls. Contoh obat kokain, prokain, mepivakin, lidokain, sinokain, benzil alkohol, dan efek sampingnya penglihatan kabur, kedutan pada jaringan otot. Yang kelima ada psikofarmaka. Psikofarmaka dibagi menjadi 4 golongan. Yang golongan yang pertama yaitu contoh obatnya MDMA, LSD, dan mesalin. Golongan yang kedua contoh obatnya amfetamin dan metaqualon. Golongan yang ketiga contoh obatnya amobarbital, pentobarbital, flunitrazepam. Golongan yang keempat contoh obatnya diazepam, clobazepam, dan nitrazepam.
Mekanisme kerja dari psikofarmaka yaitu masuk ke dalam CCS atau Central Cerebri Spina, di mana obat-obat itu melakukan kegiatannya terhadap saraf otak. Efek sampingnya yaitu gejala ekstrapiramidal. Yang keenam, antidepresif. Mekanisme kerjanya menghambat reuptake aminergik neurotransmitter, menghambat penghancuran oleh enzim monoamine oksida sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergik neurotransmitter. Contoh obatnya trisiklik seperti amitriptilin HCl, SSRI seperti fluoxamine dan fluoxetine, MAO seperti moclobemide, atipikal seperti maneserin, trazon HCl. Efek samping sedasi, perubahan EKG, sinus takikardi, hipotensi, dan mulut kering. Yang ketujuh ada antipsikotik. Antipsikotik ini terdiri dari dua golongan, yaitu antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Antipsikotik tipikal mekanisme kerjanya yaitu memblokade dopamin pada reseptor pasca sinaptis neuron di otak, khususnya di sistem limbik dan di sistem ekstrapiramidal. Contoh obatnya yaitu penotiazin, haloperidol, pinapside, perperazin, dan thioridazin. Efek sampingnya gangguan ekstrapiramidal. Golongan yang kedua yaitu antipsikotik atipikal. Mekanisme kerjanya intoleransi antara serotonin dan dopamin ke 4 jalur dopamin di otak. Contoh obatnya supride, clozapine, risperidon, olazapine, aripiprazol. Efek sampingnya hipotensi postural pada dosis awal, menyebabkan sinokop atau refleks takikardi pada beberapa pasien ekstrapiramidal. Yang kedelapan ada antiepilepsi. Mekanisme kerjanya Mekanisme kerjanya meringankan kadar GABA, memperkuat dan menyerupai aksi GABA pada reseptor postisinaps, serta menghambat kadar natrium dan kalsium. Contoh obatnya penobarbital, topiramate, diazepam, karbamazepin, asam, valproat, penitoin. Efek sampingnya daya ingat berkurang, bicara tidak lancar, ruam kulit, dan peradangan hati. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu kolinergik dan adrenergik. Yang pertama, kolinergik. Obat-obat yang tergolong dalam kolinergik berdasarkan klasifikasinya yaitu ada agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Agonis kolinergik dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu agonis kolinergik yang bekerja langsung. Mekanisme kerjanya meniru asetilkolin dengan cara berikatan langsung kolineseptor. Efek sampingnya nyeri, iritasi pada mata, dan demam. Contoh obatnya asetilkolin, betanekol, dan kalibakol. Yang kedua, agonis kolinergik yang bekerja tidak langsung atau reversibel. Mekanisme kerjanya berinteraksi secara kompetitif dengan sisi aktif. Efek sampingnya produksi air liur berlebih dan keringat berlebih. Contoh obatnya edrofonium, neostigmin, dan fisostiamin. Yang ketiga, agonis yang bekerja tidak langsung atau irreversibel. Mekanisme kerjanya memperpanjang asetilkolin pada tempat pelepasannya. Contoh obatnya ekotiofat dan isofluvorat. Yang kedua, antagonis kolinergik. Dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu antimuskarinik. Mekanisme kerjanya
menyekat reseptor mukarinik yang menyebabkan hambatan semua fungsi muskarinik. Efek sampingnya konstipasi, hipertensi, pusing, dan palpitasi. Contoh obatnya skopolamin, atropin, dan ipratropium. Adapun yang berikutnya penyekat ganglionik. Mekanisme kerjanya menghentikan keluaran sistem saraf otonom reseptor nikotin. Contoh obatnya nikotin, mekamilamin, trimetafon. Berikutnya penyekat neuromuskular. Mekanisme kerjanya bekerja sebagai antagonis maupun agonis terhadap reseptor yang terdapat cekungan sambungan neuron muskular. Contoh obatnya atracurium, dofastorium, metokurin, nivakurin, pancuronium, dan vecuronium. Yang kedua, adrenergik. Berdasarkan klasifikasinya, obat adrenergik dibagi menjadi obat agonis adrenergik dan obat antagonis adrenergik. Obat agonis adrenergik dikelompokkan menjadi 3, yaitu bekerja langsung. Mekanisme kerjanya membentuk kompleks reseptor Cas. Efek sampingnya palpitasi, sembelit, mulut kering. Contoh obat klonidin, dolbutamin, epinefrin, dan metoksamin. Yang berikut bekerja tidak langsung. Mekanisme kerjanya melepaskan katekolamin, terutama norepinefrin, dari granus-granus penyimpanan di ujung saraf simpatik atau menghambat pemasukan norepinefrin pada membran saraf. Efek sampingnya sembelit dan kram perut. Contoh obatnya amfetamin dan tiramin. Berikutnya bekerja campuran atau ganda. Mekanisme kerjanya merangsang reseptor adrenergik dan melepaskan katekolamin, penyimpanan katekolamin dari tempat penyimpanan atau penghambatan pemasukan katekolamin. Contoh obat efedrin, fenilproponalamin, dan oktapamin. Berikutnya antagonis adrenergik dikelompokkan menjadi 2, yaitu penyekat B dan penyekat A. Penyekat B mekanisme kerjanya menghambat kerja hormon epinefrin. Efek sampingnya lelah dan sakit perut. Contoh obatnya atenolol, labetalol, metoprolol, dan nedolol. Yang kedua, penyekat A. Mekanisme kerjanya menghambat kerja hormon sehingga pembuluh darah melemas dan tetap terbuka. Contoh obatnya doxazosine, phenoxybenzamin, kentolamin, prazosin, terazosin. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, rasa ngantuk, dan palpitasi. Demikian penjelasan singkat saya terkait obat-obat yang bekerja pada sistem saraf, baik sistem saraf pusat maupun sistem saraf otonom. Semoga bermanfaat dan terima kasih.